Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Pernah muncul pertanyaan terkait apakah kurikulum sekolah penggerak berbeda dengan kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya? Ada beberapa hal terkait kurikulum sekolah penggerak. Yang pertama, kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya yang meliputi berbasis kompetensi diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai capaian pembelajaran atau CP. Berikutnya adalah pembelajaran yang fleksibel, yaitu capaian pembelajaran disusun dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai tingkat pencapaian kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar. Muatan atau konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Karakter Pancasila sinergi dengan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil Pancasila. Yang kedua, kurikulum sekolah penggerak menguatkan praktik kurikulum konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya, meliputi struktur minimum. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Kurikulum sekolah penggerak menguatkan otonomi. Kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Kemudian secara sederhana, perubahan seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya, baik tujuan, arah perubahannya, dan rancangannya pun jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi, termasuk Kemenak, universitas, sekolah, lembaga pendidikan lainnya. Penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Oleh karena itu, tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Beberapa perubahan struktur pada mata pelajaran di SMP contohnya, pada kurikulum K13, informatika sebagai mata pelajaran pilihan dengan pertimbangan ketersediaan guru. Sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak, teknologi informatika menjadi mata pelajaran wajib. Guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan teknologi informatika, sehingga buku guru disiapkan untuk guru-guru pemula pada mata pelajaran ini. Dilihat dari alokasi waktu mata pelajaran sama dengan asumsi 1 tahun yaitu 36 minggu. Khusus untuk kelas 7 dan 8 pada kurikulum sekolah penggerak dibedakan menjadi penggunaan waktu untuk reguler dan proyek. Untuk melihat perubahan tersebut dibandingkan dengan kurikulum 2013, misalnya, mata pelajaran pendidikan agama pada K13 baik agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti pada kurikulum 2013 disajikan 3 jam per minggu. Sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak 2 jam untuk reguler atau tatap muka, 1 tahun sebanyak 72 jam pelajaran atau 36 jam pelajaran, 33%-nya untuk kegiatan praktek.
Jika demikian, jumlah jam pelajaran per tahun yaitu 108 jam pelajaran, sehingga kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak jumlah pembelajarannya sama. Kemudian, untuk pelajaran PPKN dan PJOK disajikan 3 jam per minggu pada kurikulum 2013, sedangkan pada kurikulum sekolah penggerak reguler atau tatap muka disajikan 2 jam pelajaran per minggu. Artinya 1 tahun 72 jam pelajaran dengan 36 jam pelajaran atau 33% itu untuk proyek. Nah, jika di total jumlah pertemuan atau jumlah jam pelajarannya sama, 108 jam pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 disajikan secara reguler 6 jam per minggu. Bahasa Indonesia pada sekolah penggerak disajikan secara reguler atau tatap muka dengan 5 jam pelajaran per minggu. Dengan jumlah total 1 tahun 170 jam pelajaran, 46 jam pelajaran, 21% untuk proyek. Kemudian, pada mata pelajaran matematika dan IPA pada kurikulum 2013 disajikan secara reguler 5 jam pelajaran per minggu. Dan pada sekolah penggerak disajikan secara reguler atau tatap muka 4 jam pelajaran per minggu. 1 tahun 140 jam pelajaran, 36 atau 20% untuk proyek. Dengan jumlah keseluruhannya adalah 180 jam pelajaran. Kemudian, IPS dan Bahasa Inggris pada kurikulum 2013 disajikan secara reguler 4 jam pelajaran per minggu. Sedangkan pada sekolah penggerak disajikan secara reguler atau tatap muka 3 jam pelajaran per minggu, 1 tahun 108 jam pelajaran, 25%-nya untuk proyek. Sedangkan pada seni budaya dan prakarya minimal pemilihan 1, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari prakarya yang di dalamnya memuat kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan yang disajikan secara reguler atau tatap muka 2 jam pelajaran per minggu, 1 tahun 72 jam pelajaran, sisanya untuk proyek yaitu 33% dengan jumlah 108 jam pelajaran per tahun. Muatan lokal pada kurikulum 2013 disajikan secara reguler yaitu 2 jam pelajaran per minggu, dan muatan lokal pada sekolah penggerak disediakan 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun. Satuan pendidikan dapat mengintegrasikannya dengan mapel lain atau diajarkan melalui kegiatan proyek. Demikian penjelasan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kurikulum sekolah penggerak meneruskan, menguatkan penguatan literasi dan numerasi, informatika sebagai pembelajaran wajib, dan pembagian pembelajaran tatap muka dan proyek.